Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah yang berbahagia. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan orang-orang yang berbuat sabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji kepada orang-orang yang bersabar. Bagi mereka pahala yang tak terputus, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama mereka dengan memberikan hidayah, taufik, inayah serta kemenangan yang nyata. Ikhwati, sabar memang pahit rasanya dan sangat berat kita untuk mencapainya. Akan tetapi buahnya lebih manis dibanding madu. Sabar bak penerang kegelapan ketika ujian dan musibah melanda kehidupan kita. Dan sabar pun merupakan fondasi dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Seorang kiai, habib, ustadz, mubalik, dai, penceramah, istiqomah, dakwah di jalan Allah dikarenakan sabar. Begitupun seorang guru, seorang ustadz, seorang ustazah menyampaikan ilmu kepada siswa-siswinya, kepada santriwan-santriwatinya, tetap istiqomah dikarenakan sabar. Begitupun kita lihat seorang petani membajak sawah dan ladangnya secara istiqomah, itu pun dikarenakan sabar. Maka sabar adalah fondasi dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Aktivitas kita akan optimal, akan berjalan dengan konsisten dikarenakan sabar. Itulah ikhwati wa akhwati fillah selain pandang tentang makna sabar yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Ikhwati wa akhwati fillah yang berbahagia, syahdan tersebutlah seorang sahabat bernama Abu Qilabah. Sahabat Rasulullah SAW. Beliau bernama asli Abdullah bin Zaid al-Jarmi yang berasal dari kota Al-Basrah. Bagi seorang yang belajar tentang ilmu hadis, baik riwayah atau dirayah, tentu tidak akan asing dengan nama besar Abu Qilabah. Karena beliau adalah murid sekaligus penyampai hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang kita tahu bahwa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat dari 7 sahabat yang paling banyak menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Maka sahabat Abu Qilabah ini sering diulang bersamaan dengan diulangnya nama sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Qilabah ini terkenal dengan kesolehannya dan kezuhudannya. Dan pada akhirnya beliau wafat di Syam pada tahun 104 Hijriah di masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Bani Umayyah. Imam Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqat menyebutkan tentang kisah yang begitu mengharukan dan menakjubkan dari seorang sahabat Abu Qilabah ini. Dari kisah ini, ikhwati wa akhwati fillah, kita dapat mengambil pelajaran bagaimana bersabar sekaligus bersyukur dalam apapun yang menimpa kehidupan kita. Kisah ini disampaikan oleh seorang tabi'in bernama Abdullah bin Muhammad. Beliau menceritakan bahwa pada suatu hari beliau sedang berada di perbatasan antara Mesir dan Palestina di sebuah wilayah bernama Aris. Sahabat Abdullah ini menemukan sebuah kemah yang begitu sederhana di atas padang pasir, yang dari kondisi kemah tersebut tabi'in maksud saya, tabi'in Abdullah bin Muhammad ini bisa mengetahui bahwa kondisi dari tenda tersebut menunjukkan bahwa pemiliknya adalah seorang yang fafa, seorang yang miskin dan tidak punya apa-apa. Karena penasaran, lalu beliau masuk ke dalam kemah tersebut dan menemukan seorang laki-laki yang bukan laki-laki biasa. Seorang laki-laki tanpa tangan dan kaki, tidak bisa melihat, pendengarnya sulit untuk digunakan. Abdullah bin Muhammad hanya mendengar sebuah ucapan doa yang begitu tulus keluar dari bibir laki-laki tersebut. Allahumma inni auzi'ani an ahmadaka hamdan ukafi bisyukra nikmatik allati an'amta biha alayya wa fadltadi ala katsir min khalqika tafdila. Sebuah doa pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lalu Abdullah bin Muhammad pun bertanya kepada laki-laki tersebut, "Wahai saudaraku, nikmat apa yang engkau syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala?"
Lalu laki-laki tersebut menjawab, "Wahai saudaraku, tidakkah engkau melihat apa yang Allah lakukan terhadapku? Seandainya Allah mengutus halilintar untuk menghancurkan ragaku, atau Allah mengutus lautan untuk menenggelamkan aku, atau Allah perintahkan gunung-gunung untuk menindihku sehingga jasadku hancur binasa di bawah gunung, atau Allah perintahkan angin, atau Allah perintahkan apapun makhluk Allah untuk menghancurkan aku, maka semua itu tidak akan apa-apa kecuali menambah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Begitu luar biasa syukur dan sabar yang ditunjukkan oleh sahabat Abu Qilabah ini. Lalu beliau berkata kepada Abdullah bin Muhammad, "Wahai saudaraku, dikarenakan engkau sudah menemui aku sedang dalam masalah. Sesungguhnya aku punya seorang anak yang selama ini senantiasa menemani aku, melayaniku ketika aku lapar, dia menyuapiku. Ketika aku haus, dia memberikan aku minum. Ketika aku mau sholat, dia wudukan aku. Tapi setelah 3 hari ini aku tidak menemukan dan mendapatkan kabar tentangnya. Mohon sudi kiranya engkau mencari kabar tentang anakku ini, karena dialah satu-satunya yang menolongku selama ini." Maka kata Abdullah, beliau pun pergi untuk mencari kabar dan menemukan anak yang hilang tersebut selama 3 hari. Dan tak lama setelah itu beliau menemukan sesosok jasad yang sudah meninggal dunia dimakan binatang buas. Dan tak lain dan tak bukan, itulah anak yang dicari oleh laki-laki tersebut. Abdullah pun bingung bagaimana menyampaikan kabar duka ini kepada laki-laki tersebut dengan kondisi yang begitu memprihatinkan. Dia tidak tega untuk menyampaikan bahwa anak satu-satunya yang menemani dia selama ini sudah meninggal dunia. Bagaimana nanti kehidupan dia setelah anaknya tiada, sedangkan dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisinya, dengan mata butanya, dengan tangan dan kaki yang tidak ada, bahkan pendengarannya pun terganggu. Pada akhirnya Abdullah pun menghadap laki-laki tersebut dan berkata, "Wahai saudaraku, bukankah engkau telah mendengar tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam?" Sang laki-laki pun menjawab, "Betul, aku pernah mendengarnya. Apa yang Ayub lakukan ketika dia ditimpa musibah, diambil harta bendanya, anak-anaknya mati seluruhnya, bahkan dia pun diberikan musibah dengan penyakit yang tiada tara beratnya pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh saudaraku?" Sang laki-laki buta pun menjawab, "Dia bersabar. Apa yang engkau akan sampaikan kepadaku, wahai Muhammad bin Abdullah?" Lalu disampaikanlah kabar duka bahwa anaknya telah meninggal dunia dimakan oleh binatang buas. Bukannya tangisan, kepiluan, kesedihan yang keluar dari wajahnya, keluar dari matanya, akan tetapi ucapan syukur, lagi-lagi syukur yang dipanjatkan oleh sahabat Abu Qilabah ini. Beliau berkata, "Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah mengambil anakku. Aku tidak khawatir jika suatu saat nanti anakku bermaksiat kepadamu ya Allah dan kelak diazab di neraka." Luar biasa. Seorang yang cacat, tidak punya pendengaran yang terganggu, tidak punya mata untuk melihat, tidak punya tangan dan kaki, ditinggalkan pula oleh anak semata wayangnya. Hanya syukur yang dipanjatkan. Sabar yang luar biasa, mental baja yang luar biasa, sekaligus syukur yang paripurna. Ikhwati wa akhwati fillah. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sabar adalah menahan nafsu dari kekesalan yang berkepanjangan, menahan lisan kita dari keluhan, dari kekecewaan, dari kata-kata penuh cacian, dan menjaga segala anggota tubuh kita dari kesedihan yang berkepanjangan dan tak berkesudahan. Inilah sedikit tentang makna sabar dan keutamaannya. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh atau paling tidak mencoba untuk berbuat sabar terhadap apapun yang menimpa kita, sekaligus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tausiah singkat yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.